Teman kreatif, ketemu lagi dengan saya Frina di Belajar Bareng Pipiholik. Nah, kali ini saya mau ngomongin soal bagaimana sih caranya agar kita bisa meminimalisir luka pada kawat. Nah, banyak sekali yang bertanya seperti itu. Mbak, kenapa ya kalau saya bikin tuh kawatnya kok luka semua, banyak boncel-boncel, banyak bopeng-bopeng, banyak penyok-penyok. Nah, jadi untuk bisa meminimalisir luka pada kawat, kita harus memperhatikan beberapa hal. Nomor 1, kita perhatikan kekuatan kita saat menekuk. Jadi, saya contohkan ya. Ini saya pakai kawat ukuran 1 mm. Ini tang yang saya pakai. Jadi, saat kita menekuk atau membentuk atau membuat sebuah bentukan dari sebuah wire yang kita kerjakan, kita harus mengenali dulu kekuatan kita. Biasanya kalau misalkan ada teman yang biasa menggunakan kawat monel, karena monel sifatnya keras, jadi dia kekuatannya terlalu besar ya. Saat dia menggunakan kawat tembaga, kekuatan besar tadi masih terbawa, sehingga kawat tembaganya boncel-boncel, karena dia terlalu kuat. Jadi kita harus mengenali dulu kekuatan kita yang kita pakai di kawat itu seberapa. Nah, terlalu kuat sudah pasti akan membuat kawat tembaga ini penyok, karena dia memang sifatnya lebih lunak ya. Jadi memang harus kita sendiri. Maksudnya saya nggak bisa mencontohkan atau memastikan harus gimana-gimana, karena itu hanya faktor feeling atau perasaan. Jadi kenapa saya menyuruh yang belajar menyediakan kawat agak banyak, itu nanti kalian bisa untuk latihan, untuk mencoba. Jadi kenalilah dulu kekerasan kawat yang kalian punya. Karena berbagai merek kawat pun akan memiliki kelunakan dan kekerasan yang berbeda. Jadi misalkan untuk kawat yang dinamo ya, di dunia perdinamoan tuh ada beberapa merek seperti Malaysia, Hellenic, dan lain sebagainya, saya nggak hafal. Nah, dari semua merek itu, mereka memiliki kelunakan atau kekerasan yang berbeda juga, meskipun sama-sama tembaga. Nah, apalagi dengan kawat aksesoris impor, seperti Arctic Wire, Scientific Wire, Rakumaku, dan lain sebagainya, Telebit juga. Nah, mereka juga memiliki kelunakan tersendiri, jadi nggak bisa disamakan setiap kawat seperti apa lunaknya. Namun, kekerasan dan kelunakan dari tembaga itu masih ada dalam batas range tertentu ya. Jadi, selunak-lunaknya tembaga, dia masih lebih keras daripada kawat aluminium. Begitu pula, sekeras-kerasnya tembaga, dia masih lebih lunak daripada brass atau kuningan atau nikel dan yang lainnya. Oke, stop dulu, ada iklan anak saya panggil-panggil. Kita lanjut lagi. Jadi, setelah mengenali kawat yang kita punya, kedua kita harus cek tool kita. Perhatikan tang yang kalian punya, apakah dia sudah boncel? Apakah dia permukaannya ini sudah nggak bagus? Kadang ada kita beli tang, pinggirannya ini kasar. Nah, itu kalian perlu haluskan dulu sedikit dengan amplas atau kikir ya. Jadi bagian pinggirnya ini agar tidak terlalu tajam. Nah, atau mungkin permukaan dari bagian dalamnya ini dia tidak mulus. Itu juga bisa pengaruh ya. Karena kawat kita ini kawat lunak. Jadi apabila perangkat yang kita pakai bentuknya kasar, bergerigi, dia akan pengaruh dari hasil yang akan nanti kita hasilkan. Jadi seperti tang pembulat juga, apabila mungkin ada karat atau apa, kita harus membersihkannya dulu. Jadi dia akan mulus. Jadi ketika kita membentuk, kita bikin loop, kita bikin bentukan, dia tidak akan mengganggu dan merusak enamel dan permukaan dari kawat yang kita gunakan. Oke, itu sudah 2 ya, yaitu 1 sifat kawatnya, 2 cek toolsnya, atur kekuatan, 3, dan terakhir ini adalah pamungkas. Jadi kalian apabila memang
kalian kesulitan mengatur kekuatan atau kesulitan untuk mengenali sifat kawat karena mungkin kalian terlalu menggunakan range kawat yang bermacam-macam sehingga tidak bisa membiasakan diri, sebenarnya ada tang yang berbalut nilon. Jadi tangnya tang pembulat seperti ini tapi dia permukaannya nilon, jadi dia lebih lunak, dia nggak keras. Atau tang jepit juga yang bagian permukaan dalamnya ada nilonnya juga. Nah, ini mungkin senjata pamungkas apabila kalian memang kesulitannya sudah akut tidak bisa ditolerir lagi. Namun saya tidak punya ya, mungkin nanti akan saya carikan contoh gambarnya, akan saya lewatkan di sini. Nah, di situ nanti kalian bisa tahu kalau ada tang nilon dengan bentuk yang pembulat seperti ini dan yang datar seperti ini. Oke, sudah selesai kita bahas tentang bagaimana meminimalisir luka pada kawat. Semoga kalian bisa mempraktekannya sehingga mendapatkan hasil uweran atau hasil aksesoris atau perhiasan yang jauh lebih rapi dan lebih layak jual dengan harga tinggi karena kalian punya keunggulan-keunggulan tertentu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Belajar Bareng Pipiaholic selanjutnya.